Assalamualaikum, สวัสดีครับ sahabat di Mainakap, welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku mau bahas another scholarship di Thailand, so if you're interested, please continue watching. Stars floating to the sky, and summer was alive. Going to the end of time, I can see the daylight. I swear perfectly, is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. Oke guys, sekarang aku ada di Hat Yai, ada di Prince of Songkhla University. Aku bersama temanku di sini. Kita akan bahas terkait beliau yang sekarang menempuh master ya mas ya? Ya, master Di degree. Prince of Songkhla University dengan beasiswa. Tapi sebelumnya aku mau minta masnya untuk kenalan dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Fikri Ghazali. Saya dari Jawa Tengah, Pemalang. Dipanggil? Biasanya teman-teman manggil saya Iben. Iben? Iben. Oh, oke Iben. Jadi diwakaf gitu, Mas. Dari Iya, Malang? Dari Pemalang, Jawa Oke. Tengah. Beda loh, Mas Oh, ya. Pemalang. Oke, Iya, oke, oke. kalau Malang Jawa Timur, kalau ke Malang Jawa Tengah. Oke. Dan saat ini saya di master degree di Prince of Songkhla University di jurusan Human and Social Development atau Oke. Fakultas Liberal Arts ini. Oke, so dulu S1-nya di mana, Mas? Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk studi di Pakistan, Wow. tepatnya di Islamabad, Mas. Jadi Oh, Islamabad. Islamabad. Major? Major Syariah Law. Oh, Syariah and Law. Ya. Oh, berarti Mas Iben ini nggak pernah kuliah di Indonesia dong? Nggak pernah kebetulan. Oh, pernah. Oh, dulu. pernah. Cuma 1 tahun doang. 1 tahun doang, terus dapat kesempatan ke Pakistan. Dan sekarang juga dapat kesempatan lagi Oke. belajar di Thailand. Oke, oke. Iya. Ngomong-ngomong Mas, kuliah di Thailand, di Prince of Songkhla University. For your information ya guys, Yes. jadi PSU ini masuk top 7 university in Thailand. Dia juga dulu pernah masuk top 5. Tapi karena kampus di Thailand ini selalu kejar-kejaran ya Mas ya. Ya, betul. Jadi tapi overall PS ini adalah salah satu kampus terbaik di Thailand. Nah, aku mau tanya dong Mas, sekarang kuliah pakai beasiswa atau non beasiswa? Alhamdulillah, saya kuliah di sini mendapatkan beasiswa dari kampus. Apa namanya Mas? Prince Songkhla University Graduate School Scholarship. Oke, so jadi beliau ini mendapat beasiswa PSU Graduate Scholarship. Nah, kita akan bahas terkait apa aja yang di cover oleh beasiswa ini. Tapi sebelumnya aku juga mau tahu dong, Mas. Ya. Alasan Mas kenapa sih milih kuliah ke luar negeri ketimbang di Indonesia? Ya, tentu satu punya lingkungan yang mendukung ya. Ya. Tentu dengan lingkungan yang baru. Karena saya lahir di Indonesia, saya ingin menjadi global citizen, bukan hanya menjadi warga Indonesia saja. Ya. Kemudian saya juga ingin jalin relasi dengan mahasiswa luar, dengan memahami karakteristik dari negara-negara lain. Dan kebetulan Mas di sini juga banyak teman-teman yang nggak cuma dari Asia saja ternyata yang saya tahu. Benar. Ada juga dari Eropa juga datang dari ke sini. Afrika kan ya, dan banyak juga. Middle East juga banyak. Ya. Itu. Oke, so Mas, sekarang Mas kan di PSU Graduate Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh untuk level apa aja sih Mas? S1, S2, S3 atau S2 aja atau S3 aja? Oh ya, sepengetahuan saya itu hanya untuk S2 dan S3 saja. Oke, S2 dan S3. Ya, biasanya beasiswa ini dibuka sebelum tahun ajaran baru. Kalau tahun ajaran baru di sini tuh dimulai dari bulan Juni. Itu semester 1, gasal ya. Kalau semester genap biasanya di bulan November. Jadi kisaran kalau kemarin saya kebetulan ngambil yang di semester 1 karena ujiannya dulu di UNER. Ada dulu kampus mengadakan roadshow kebetulan, yang satu di UGM dan satu di UNER. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk wawancara di UGM. Tapi sebelum itu Mas tahu beasiswa ini tuh dari mana sih? Oh ya, ini penting sekali kawan-kawan. Karena guys, jadi beasiswa ini tuh baru buka tahun ini tadi. Betul. Jadi Mas ini adalah angkatan pertama untuk penerima beasiswa ini. Otomatis beasiswa ini tidak terlalu banyak orang yang tahu. Jadi
kemungkinan lolos pun mungkin juga agak tinggi ya Mas, kalau Iya. orang tidak banyak tahu kan ya. Jadi kalau kalian tertarik tuh sangat bagus untuk coba beasiswa ini. Nah, untuk Mas sendiri tahu beasiswa ini tuh dari mana? Saya mengetahui beasiswa ini kebetulan dari dosen saya, Mas. Dosen saya di Pakistan. Oh my God, Iya. gimana bisa? Kebetulan beliau saat ini ngajar di UNAIR. Oh, I Ngajar di see. UNAIR, namanya Dr. Muhammad Saud. Oke, orang Pakistan asli. Orang Pakistan asli. Oke. Dan dulu pembimbing saya ketika saya satu. Dan beliau memberitahu saya, ini ada kesempatan beasiswa di Thailand, barangkali kamu berminat. Oke. Nah, saya apply ketika itu, Mas. Oke. Dan alhamdulillah masuk ke tahap selanjutnya, itu wawancara. Oke. Nah, sebelum itu Mas, beasiswa ini gimana sih proses pendaftarannya? Ada berapa jalur dan ada berapa seleksi? Ya. Gitu. Kalau jalur yang kemarin yang saya tahu itu ada jalur dari government. Yang dua, kalau government saya kurang tahu detail, mungkin bisa teman-teman cek sendiri. Government itu maksudnya dari kampus langsung? Dari kampus langsung, Oke. dari kampus langsung, dan juga ada dari fakulti. Oke, dari fakulti. Terus Mas dari? Yang saya dari kampus. Oh, dari kampus Indonesia maksudnya? Enggak, dari kampus ini PSU langsung. Oh, tapi kerjasama dengan negara kan? Iya. Oke. Jadi gini guys, sebenarnya di PSU Graduate Scholarship ini ada tiga tipe. Jadi yang pertama itu dari universitas langsung. Jadi kita daftar ke sini langsung via universitas, upload segala macam lewat universitas. Tapi ada juga jalur kedua. Jalur kedua ini ada jalur negara, privilege negara. Jadi untuk jalur negara ini hanya cuman ada dua Mas ya. Ya. Yang pertama betul. Indonesia, yang kedua Myanmar. Nah, jadi kita dapat jalur khusus guys untuk daftar via jalur negara. Tuh. Nah, yang ketiga itu ada jalur fakultas. Nah, jadi beasiswa ini juga ada dihandle oleh beberapa fakultas, tidak semua. Jadi kalian bisa cek. Nah, kebetulan Mas ini ambil jalur dari privilege negara. Nah, itu jalurnya itu gimana sih Mas? Prosesnya itu gimana sih? Prosesnya setelah saya diberitahu oleh dosen saya sebelumnya, kebetulan di situ tertera juga kan ada website. Kemudian saya buka websitenya, mungkin teman-teman bisa cek ya, website PSU. Oke, PSU, oke. PSU. Kemudian saya ikut alur pendaftaran dengan mengumpulkan berkas. Oke, jadi Mas, Masnya daftarnya via website kampus ya? Iya, betul. Oh, Via gitu. website kampus. Via website kampus. Terus, tapi oke, jadi semua dokumennya upload di sana. Iya, betul. Oke, sekarang kita tanya dulu dokumen apa aja Mas? Yang pertama? Yang pertama, yang masih saya ingat ya, ada ini TOEFL. Berapa skornya minimal? Minimal 450. 450. Cuman 450 guys, TOEFL ITP. Kemudian apa lagi? Kedua itu ijazah. Ijazah. Itu pasti. Pasti. Dan ketiga adalah transkrip. Dan ingat ya, harus ada minimal batas minimum juga di ya IPK. Oh, IPK-nya berapa minimal? Itu 3. Oh, minimal 3. Ya. Terus ijazahnya wajib ditranslate ya? Ya, diterjemahkan ke Inggris. Oke, ketiga, keempat itu recommendation letter. Recommendation letter dari dua orang dosen orang yang berpengaruh lah. Oke. Terus yang kelima itu ada motivation letter. Yang keenam tentu proposal. Riset proposal. Wow. Ini common sih sebenarnya. Rata-rata di Thailand mintanya gini semua. Jadi common ya guys. Oke, terus Mas, setelah dokumen upload kan ya? Iya, betul. Setelah dokumen upload, kita bakal nunggu untuk tahap selanjutnya yaitu interview. Nah, interview ini yang menginterview itu dari, kan Mas kan jalur privilege negara yang dipegang oleh 2 kampus kan Mas ya? Betul. Yang pertama di UGM, yang kedua di UNER. Nah, yang menginterview ini panitia UNER dengan UGM atau dari PSU langsung? Nah, kebetulan karena ini jalur roadshow ya, jadi orang-orang PSU ini dari dosen dan admin-adminnya itu datang ke
dua kampus tersebut, Mas. Oke. Dari UGM ke UGM dan ke UNER. Bener. Mas dulu kemarin di mana? Saya kebetulan ngambil yang di UGM. Karena UGM. saya dari Jawa Tengah, yang paling dekat adalah di Jogja, guys. Oke, jadi aku kira kemarin tuh yang interview dari panitia UNER atau UGM-nya, ternyata enggak ya. Enggak. Ternyata mereka menyediakan tempat lokasi doang, Ya. tapi tetap PSU yang datang ke sana untuk interview. Oh, gitu ya, Iya. guys. Oke, terus Mas, pertanyaannya apa aja? Ya, untuk pertanyaan tentu teman-teman kalau nanti untuk ingin mendaftar ini, siapkan ini pertama. Pasti untuk perkenalan terlebih dahulu. Siapa Anda, dari mana Anda, dulu kuliah di mana, ngambil jurusan apa, itu pasti ya? ditanyakan seperti itu. Kemudian kedua itu tentang kenapa Anda pilih PSU. Nah, itu penting sekali. Itu makanya harus disiapkan tuh betul-betul. Benar. Nah, yang ketiga nih, ini nggak kalah penting. Ini justru yang lebih lama saya ditanya di ini, Mas. Hampir 30 menit. Oh my God. Yaitu tentang riset kita. Proposal riset kita itu ditanyakan saya hampir 30 menit. Kira-kira seperti itu. Sangat mendetail, guys. Itu. Riset. Habis itu ada lagi pertanyaan lain, Mas? Mungkin tambahan ya. Ketika perkenalan diri juga raihan apa saja yang pernah diraih oleh calon kandidat ini. Got it. Ya. Now sekarang Mas, dokumen sudah, interview sudah. Aku pengen tahu dong benefitnya apa aja sih dari beasiswa ini dan apakah cukup untuk tinggal di Hatjai ini? Oh ya. Jadi setelah interview, kebetulan pengumuman itu, Mas, itu 1 bulan. Oh, kurang lebih 1 bulan ya? 1 bulan itu. Pengumuman saya interview itu di hari Hardiknas, tanggal 2 Mei, saya masih ingat itu. Kemudian pengumuman itu di tanggal 30 Mei. 30 Mei, kalau nggak 31 Mei lah, itu saya lupa. Hampir 1 bulan itu. Nah, benefitnya apa aja kawan-kawan? Jadi benefitnya itu tuition fee. Tuition fee bebas. SPP. Ya, jadi ketika saya lihat itu, Mas, bill-nya itu berapa coba nilainya? 54.000 baht per semester. Per semester. Wow, gede ya. 54 itu 25, 26 atau 27-an kurang lebih. 27 juta per semester. Lumayan lah ya. Iya, dan lumayan itu banget. kita gratis. Jadi tuition fee-nya gratis. Dan yang kedua apa lagi, Mas? Kita mendapatkan monthly allowance. Monthly allowance sebesar perlu disebutin juga nih. Iya lah, semua beasiswa mereka nyebutin kok. Oh gitu. Iya. Ya 8.500. 8.500. Nah, guys, jadi Hatjai ini terletak di selatannya Thailand dan di sini tuh aku mau tanya dulu, Mas, cukup nggak 8.500? Cukup sekali, bahkan sisa itu. Masih sisa ya, Mas? Masih sisa, karena di sini murah-murah. Murah banget, guys. Aku kaget. Jadi aku nge-text Mas ini kan ya. Aku kelaparan, kataku, aku masih di bandara mau perjalanan ke tempat Mas. Aku bilang, Mas, ada warung halal dekat tempat? Ada kok, tapi agak lebih mahal. Berapaan? Ku tanya. 65 baht. Oh my God, 65 baht gitu kan. Itu murah, Mas, kalau di Bangkok mah. Mana pas aku datang ke sana porsinya gede lagi. Porsinya gede, ayamnya gede, dagingnya gede gitu. Maksudku 65 baht itu nggak dapat di Bangkok gitu kan. Terus kalau di kampus, Mas, gimana? Kalau di kampus justru lebih murah lagi, Mas. Lebih murah lagi ya? Karena kita di sini di kampus sudah dapat subsidi kebetulan. Jadi ya lebih murah lagi. Berapa, Mas, satu porsi makan? Bermacam-macam, cuma ada yang paling murah itu 30 baht. 30 baht, guys. 30 baht itu murah banget gitu kan ya. Murah banget. Ayam gede itu, Mas. Gede ya, porsinya gede dan halal lagi. Halal lagi. Nah, keunikan kuliah di Hatjai itu sih halal foodnya itu di mana-mana, karena memang katanya di sini 40% mahasiswanya beragama Islam. Muslim loh, guys. Jadi jadi interaksi dengan orang Islam pun kayaknya PSU ini adalah kampus dengan Muslim student terbanyak ya. Terbanyak, betul. Di seluruh Thailand. Karena memang perbatasan dengan Malaysia juga. Oke, Mas, aku tertarik dengan satu pertanyaan ini dong, Mas. Tips and trick, Mas. Gimana sih supaya kita bisa baik itu dokumennya, persiapan dokumen dan juga interview, Mas. Apa yang perlu kita siapin untuk dapat beasiswa ini, Mas?
Tentu hal pertama adalah menggali informasi sebaik mungkin ya tentang PSU. Oh benar. Nah, dan teman-teman harus mencari program yang itu teman-teman interestnya kuat gitu. Banget ya. Pertama. Kedua, karena ini berkaitan nanti di wawancara, Mas. Iya. Harus menyiapkan motivation letter yang menarik mungkin. Yang menarik, ya. Menulis semenarik mungkin. Menarik mungkin supaya nanti yang menginterview ini interest gitu kan ya. Penasaran. Oh orang ini keren banget sih motivation letternya. Iya betul. Entah saya pengen membangun Indonesia itu seperti apa gitu kan. Bikin seunik mungkin dan sepossible mungkin dan bikin bagaimana PSU dapat membantu kita mewujudkan motivation kita itu. Oke, terus apa lagi Mas? Yang ketiga nih, nggak kalah penting itu proposal riset. Bener banget, setuju banget aku. Itu harus disiapkan lebih matang, bahkan setelah saya mendapatkan informasi dari dosen saya itu Mas, dan saya melihat ada proposal riset, hari itu juga saya mencari judul riset yang akan saya geluti di situ. Benar. Itu penting sekali. Aku setuju. Jadi gini guys, di beberapa kampus di Thailand itu sebenarnya interview itu ingin memastikan kita tuh betul-betul siap secara bahasa. Jangan sampai aplikasinya bagus tapi ketika interview bahasa Inggrisnya belepotan gitu kan ya. Yang kedua, jadi interviewer juga pengen tahu apakah kita memahami apa yang kita tulis atau tidak. Jadi makanya kata Mas, aku setuju banget, motivation letter tuh bikin semenarik mungkin, dan riset proposal pun riset plan pun juga kita harus kuasai benar-benar, karena dua hal ini yang bakal ditanya di interview nanti. Oke. Itu ya guys untuk video kali ini. Mas, terima kasih banyak untuk Mas yang mau datang ke ke channelku. Jadi guys, satu kali lagi yang mau ku point out here, memang benar kalau PSU hanya memberi fasilitas tuition fee dan monthly allowance hanya 8.500, tapi itu lebih daripada cukup. Buktinya Mas aja masih bisa saving money. Terkait tiket kurasa sangat murah juga ya Mas ya, berangkat apalagi berangkatnya dari Kuala Lumpur, habis itu dari Kuala Lumpur ke Hat Yainya naik bus, itu juga bisa saving money. Jadi ya kurasa at least lah ya kampus memberikan beasiswa tuition fee dengan monthly allowance itu sudah menjadi krusial banget, sudah menjadi pokok banget, dan kurasa itu sudah lebih dari cukup. Okay guys, thank you so much for today. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question or you want to ask us anything regarding the scholarship, you can also DM us here. Jadi jangan lupa nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Boleh DM kita. And thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee khap.